Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian yang dapat TV dengan ujung NIM 010. Di sini saya akan melakukan klasifikasi tidak terbimbing. Sebelumnya, apa sih klasifikasi tidak terbimbing itu? Klasifikasi tidak terbimbing itu adalah metode analisis data yang digunakan untuk mengkelompokkan data tanpa menggunakan label atau kategori yang telah ditentukan. Sebelumnya, dalam pendekatan ini algoritma itu dapat mencoba menemukan struktur atau pola yang memberitahu atau mendasari data berdasarkan kesamaan atau kedekatan antara kedua data tersebut. Baiklah, sebelumnya kita akan download daerah kajian Bandung, Jawa Barat. Nah, di sini kita pakai awannya itu kita kurangin jadi 18. Terus ininya kita seperti ini. Lalu result aja. Nah, di sini nggak ada nih. Kita ganti tahun. Oh, wajar aja nggak ada. 12. Kemudian kita result. Nah, di sini kita bisa pilih yang ini aja. Langsung kita download. Nah, di sini kita pilih yang ini. Lalu kita download yang ini. Selanjutnya kita ke cara pengunduhan batas wilayah administrasi Kabupaten Bandung. Di sini kita ketik wilayah Kabupaten Bandung. Kemudian di sini Baiklah, selanjutnya kita akan mendownload SHP atau data daerah kajian wilayah saya yaitu Bandung. Kita dapat mendownload dari website Geospasial Indonesia atau RBI. Nah, sebelumnya di sini kita harus login terlebih dahulu. Setelah login, kita dapat ke unduh data. Kemudian kita pilih data RBI per wilayah. Nah, di sini kita cari lokasi yang ingin kita download, Bandung. Nah, di sini. Kemudian setelah ini terlalu langsung. Nah, di sini sudah ada kabupaten kota. Kita download. Kita tunggu aja deh. Band 1, band 2 sampai band 8. Nah, di sini ininya kita plus. Selanjutnya kita ke menu search. Kita cari composite band. Kita klik. Kemudian di input ini kita masukkan band 1 hingga band 8. Kita masukkannya berurutan dari band 1 hingga band 8.
Kemudian di output rasternya kita kasih nama composite dan kita save. Lalu kita klik OK. Kemudian setelah composite band-nya selesai, kemudian sudah selesai composite band, kita kemudian klik project raster. Lalu di input rasternya kita isi composite band, di di output rasternya project coordinate system, lalu kita pilih UTM, kita pilih BGS 1984, terus kita pilih yang 48S, kita OK. Outputnya kita kasih nama WR, kita save, lalu kita OK. Kita tunggu sampai selesai. Sudah selesai. Selanjutnya kita ke add data, kita masukkan data Kabupaten Bandung tadi, daerah kajian. Nah, di sini. Lalu pada menu set kita cari klip, pilih yang klip data management. Lalu di input raster kita masukkan yang project raster. Di outputnya kita masukkan yang Kap Bandung. Lalu kita checklist yang as input feature. Lalu pada output raster datasetnya kita kasih nama klip, CL aja, klip juga boleh, klip, lalu ke save, lalu klik OK. Setelah selesai kita tunggu terlebih dahulu. Setelah selesai kita lakukan kita end checklist ini dulu semuanya. Nah, di sini terus kita klik kanan, kita zoom to layer. Kemudian untuk RGB nya ini kita klik yang red ini, kita ganti jadi 4, yang green kita jadi 3, yang blue kita jadi 2, jadi kombinasi 4-3-2. Setelah ini kita lihat pada customize. Kita ke toolbars, pastikan pada image classification ini di checklist, dan yang ini lalu kita silang. Kemudian input rasternya kita siang klip. Lalu number of class ini kita masukkan sesuai kelas yang mau kita buat, yaitu ada 5 kelas ini. Ada 5 kelas. Jadi kita klik 5. Kemudian di sini outputnya kita sesuaikan, yaitu ATT. Lalu kita klik OK. Nah, kita tunggu hasil dari klasifikasinya. Setelah selesai, di sini kita bisa ganti warnanya biru. Terus ada ini merah dan ini selanjutnya di sini kita bisa lihat warna biru itu danau. Selanjutnya warna kuning atau hijau terang, hijau muda kekuningan itu perkebunan. Terus merah itu pemukiman. Hijau gelap itu vegetasi, vegetasi padat. Pink atau merah muda itu apa? Merah muda. Apa sih ini?
Hijau tadi apa? Hijau tadi perkebunan. Terus Merah? merah itu pemukiman. Kuning? Kuning kehijauan itu perkebunan. Hijau vegetasi. Berarti yang kuning itu vegetasi dong? Vegetasi belum ada? Kuning kerang. Pertanian. Itu nah merah gelap coklat itu nah pemukiman padat. Lahan terbuka. Pink itu tadi di pinggir kan? Apa itu? Lahan terbuka. Pink? Nggak ada pink di situ. Nggak kelihatan nggak sih pinknya karena 2, dikit. 4, 5. Yang mana ini dia? Ubah aja nanti. Merah udah, kuning udah, biru. Lahan terbuka udah. Udah Ikannya pink udah. lahan terbuka aja. Nah, pink. Salah. Soalnya kelihatan wi. Pink lahan terbuka. Udah. Terus kita klik OK. Nah jadi deh. Oh, kamu bilang dulu. Jadi hasilnya pink ini. Ya. Kan tadi kamu ngomong sama aku. Kau bilang motong-motong dan. Jadi selanjutnya untuk warna biru ini itu danau, terus hijau kekuningan ini perkebunan, lalu merah gelap atau merah tua ini pemukiman, hijau tua ini vegetasi, dan warna merah muda ini lahan terbuka atau lahan kosong. Sekian video dari saya. Selanjutnya kita ke proses layout seperti biasa. Kita ke landscape. Kita ke 4, kemudian klik OK. Nah lalu di sini kemudian kita rapiin. Nah di sini kita red style seperti biasa. Kita ilangin latarnya seperti ini. Lalu di sini kita copy paste saja. Kita bisa Ctrl V atau klik kanan paste. Nah, kemudian di sini kita isi nama hasil apa hasil output. Terus di sini ada kita kasih north arrow, scroll bar sama scroll text. Terus di sini ada legenda. Terus di sini ada data frame wilayah dekapilnya. Dan yang terakhir itu ada nama kita dan logo Unsri dan Indraja. Ini hasil klasifikasi tidak terbimbing. Saya akan melakukan klasifikasi terbimbing. Sebelumnya, apa sih itu klasifikasi terbimbing? Klasifikasi terbimbing itu dapat diartikan sebagai proses klasifikasi dengan pemilihan kategori informasi yang diinginkan dengan memilih training area untuk tiap kategori penutup lahan yang mewakili sebagai kunci interpretasi. Klasifikasi terbimbing ini juga dilakukan dengan arahan analis, di mana kriteria pengkelompokan kelasnya itu ditetapkan berdasarkan kelas yang diperoleh melalui pembuatan area. Bila kita masuk ke aplikasi ArcGIS, nah di sini karena saya tadi mendownload administrasi seluruh Indonesia, saya melakukan cropping di wilayah Bandung saja. Lalu kita ke file, add data, kita masukkan daerah kajian Bandung, band 1 sampai band 8.
Nah, di sini. Kemudian kemudian kita ke Alt Toolbox. Kalau geoprocessing kita ke Alt Toolbox. Kita tunggu. Lalu kita ke Data Management Tools. Kita cari Project and Transformation. Kemudian kita ke Raster. Tools, kembali bagian raster posisi. Lalu kita pilih Project Raster. Sebelumnya kita ke raster yang bawah ini. Kita raster processing. Kita pilih yang composite band. Di inputnya kita masukkan band 1. Band 1 sampai band 7 saja. Kita drag ke sini. Nah, setelah itu di output rasternya kita beri nama composite band. Kita save lalu klik OK. Kemudian kita tunggu. Setelah selesai composite band, kemudian kita ke project raster. Di input rasternya kita isi composite band. Kemudian di output rasternya kita namai raster. Kita save. Lalu di output koordinat sistemnya kita pilih project coordinate system. Ke bawah kita pilih UTM. Lalu kita ke WGS 1984 ke Southern. Kemudian kita pilih, karena wilayah kajian saya itu Bandung, saya lihat di UTM di Google tadi itu berada di WGS 48 South. Kita off. Lalu klik off. Kita tunggu lagi hasilnya. Setelah udah rasternya, kemudian kita ke clip. Klasifikasi berapa kelas? Di clip itu kita masukkan ke rasternya, kemudian outputnya kita ke Bandung. Setelah itu kita klik yang as input ya. Ini raster. Kemudian kita save, kita off aja. Kemudian kita tunggu lagi. Jika sudah, kita ke klik raster. Ini kita uncheck saja. Seperti ini. Kemudian di sini kita ganti bandnya menjadi kombinasi 4, 3, 2. Lalu klik off. Selanjutnya kita masuk ke Pajis kembali. Masih di bagian raster processing, kita ke create pen serpent raster. Nah, di sini kita bisa input rasternya. Kita pilih clip raster, terus red channelnya kita 4, 3, 2, 1 udah benar. Infrared channelnya
kita buat band 8. Kemudian kita di sini kita klik share ya. Setelah selesai, pastikan tiga analisis ini dicentang, ini di checklist juga, kemudian ini juga di checklist. Lalu close. Terus di Windows, di toolbars terus pastikan image classification ini nyala, checklist, layout, georeferencing, feature editor, draw. Lalu kita masuk ke bagian klasifikasi. Ini pilih yang besok. Kemudian masukkan ke training simple. Lalu kita ke kita zoom dulu, ini bagian ini ya. Sini kita kasih nama danau. Kita bisa ganti warnanya itu menjadi hijau tua. Kemudian sebenarnya kita bisa buat klasifikasi selanjutnya itu kita ada pemukiman. Nah di sini ada pemukiman. Pemukiman. Kita ganti colornya menjadi warnanya. Kemudian yang kedua ini ada lahan. Yang ketiga itu lahan. Selanjutnya kita buat klasifikasi vegetasi. Kita buat klasifikasi vegetasi di sini. Vegetasi. Kita ganti warnanya jadi hijau muda. Terus kalau vegetasi nih, vegetasi. Kemudian ada awan. Kita buat klasifikasi awan. Awan. Kita ganti warnanya jadi biru. Kemudian kita buat klasifikasi non vegetasi. Non vegetasi ini pilih wilayah yang ada bangunan. Kemudian kita ketik non vegetasi. Kita ganti warnanya menjadi merah. Selanjutnya kita buat klasifikasi waduk. Waduk itu ada di sini. Kita ganti namanya jadi, dan kita ganti warnanya jadi abu-abu. Selanjutnya kita buat klasifikasi bukit. Ini bukit. Bukit. Kita ganti warnanya jadi coklat. Selanjutnya itu ada pertambangan. Kita cari daerah pertambangan. Pertambangan. Kita ganti jadi orange. Selanjutnya itu ada sungai. Setelah sungai, kita cari sawah dan industri. Sawah. Dan warnanya kita ganti menjadi hijau. Kemudian yang terakhir itu ada industri. Industri itu pabrik ya, Wi? Iya. Ini pabriknya. Kita copy. Nah, setelah selesai cara klasifikasi terbimbing,
kemudian kita klik yang bagian ini, kita save. Klasifikasi terbimbing. Setelah itu kita save. Lalu kita save. Kemudian setelah di save, kita ke classification. Interaktif software. Nah, kemudian akan seperti ini. Baik, sekian video dari saya. Ini hasil klasifikasi terbimbing di daerah kajian saya, yaitu Bandung. Bisa dilihat kalau coklat itu ada bukit dan vegetasi itu paling banyak, dan daerah pertambangan itu lumayan banyak. Yang paling sedikit itu ada danau dan waduh. Selanjutnya kita ke proses layout. Layoutnya seperti kita layout peta biasa. Kita hilangkan materinya, terus kita tinggal copy paste saja. Nah, berikut hasil layout dari klasifikasi terbimbing praktikum dasar pendidikan jauh tahun 2025 daerah kajian Kabupaten Bandung. Oh, yang ini belum di klik. Seperti ini. Lanjut kita ke video klasifikasi tak terbimbing. See you.